Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti hari ini. Kenapa doa belum terkabul, padahal kamu sudah lama sabar? Kenapa masalah justru makin banyak saat kamu makin taat? Kenapa hati masih gelisah, meski sudah sering sujud malam? Dan semua pertanyaan itu pelan-pelan menyesakkan dada, membuatmu bertanya, apakah Allah benar-benar sayang padaku? Semua itu bukan karena kamu dibenci. Justru semua itu tanda bahwa kamu sedang diperhatikan. Karena Allah tidak menguji sembarang hamba tanpa cinta. Allah hanya menguji mereka yang disiapkan jadi istimewa. Dan kamu salah satu yang Allah pilih untuk lebih dekat. Allah tidak membiarkan hatimu kosong tanpa maksud tertentu. Allah sedang menyiapkan ruang di dadamu untuk cahaya. Karena cahaya tidak akan masuk pada hati yang sombong. Cahaya hanya menyinari hati yang sudah luluh dan hancur. Itulah sebabnya kenapa luka bisa mendekatkanmu kepada Allah. Karena hati yang lemah lebih mudah merendah dan berdoa. Dan doa yang paling tulus adalah doa saat kita tak berdaya, saat kita menangis, dan tidak tahu lagi harus berkata apa. Dan tahukah kamu, Allah sangat mencintai doa yang seperti itu. Doa tanpa banyak kata, hanya tangis dan bisikan hati. Karena Allah tidak butuh kalimat yang panjang dan indah. Cukup hatimu hadir sepenuhnya. Itu sudah lebih dari cukup. Bahkan saat kamu tidak tahu harus minta apa sekalipun. Allah tetap akan mendengar dan memberi yang terbaik. Karena kasih sayangnya tidak menunggu kamu berkata sempurna. Tapi hanya menunggu kamu jujur bahwa kamu butuh Dia. Dan kalau kamu merasa tidak pantas berdoa karena dosa, ingatlah, Allah bukan manusia yang mengungkit masa lalu. Allah tidak menyimpan dendam pada hamba yang bersalah. Allah justru menunggu kapan kamu mau kembali dengan tulus. Semua orang bisa berubah menjadi lebih baik dari kemarin. Bahkan mereka yang pernah terjatuh paling dalam sekalipun. Karena Allah tidak pernah menutup pintunya untuk siapapun. Dan Dia tidak menolak hati yang datang dengan air mata. Selama kamu terus mencoba, kamu masih dalam pelukan rahmat. Meskipun kamu jatuh lagi, jatuh berkali-kali. Setiap kali kamu kembali, Allah tetap menyambutmu. Dan cinta itu tidak bisa kamu temukan dimanapun lagi. Berapa banyak orang yang kamu kecewakan tahun ini? Berapa banyak air mata yang kamu sembunyikan diam-diam? Dan berapa banyak doa yang belum dikabulkan sampai kini? Tapi lihatlah, kamu masih hidup dan masih mencoba. Itu bukan karena kebetulan atau kekuatan dirimu sendiri. Itu semua karena ada satu zat yang tak pernah pergi. Meskipun kamu jarang menyapanya, Dia tetap setia. Meskipun kamu lemah dan banyak dosa, Dia tak berpaling. Allah tidak seperti manusia yang mudah berubah hati. Kasih sayangnya tidak tergantung pada siapa dirimu. Tidak diukur dari seberapa banyak amal yang kamu miliki. Tapi dari seberapa besar hatimu ingin kembali kepadanya. Engkau boleh jatuh 1000 kali dalam sehari. Engkau boleh salah dan lelah dan ingin menyerah. Tapi jangan sekalipun mengira bahwa Allah benci padamu. Karena setiap kali engkau kembali, Allah menyambutmu hangat. Dalam satu hadits qudsi, Allah berfirman dengan lembut, siapa yang berjalan kepadaku, aku akan berlari padanya. Itu bukan kata manusia, tapi kata Tuhanmu yang Maha Kasih, yang berarti kamu tidak perlu cepat, cukup tetap melangkah. Meskipun langkahmu tertatih dan penuh ragu dan takut, meskipun kamu melangkah dengan air mata di pipi, Allah akan tetap menyambutmu dengan kasih tak terbatas. Karena rahmatnya mendahului murkanya untuk setiap hamba. Lihatlah betapa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai umatnya sampai akhir hayatnya pun, yang disebut bukan dunia, bukan hartanya, bukan putrinya, tapi umatku, umatku, dengan suara gemetar penuh cinta. Dan beliau hanya utusan. Bagaimana dengan Allah itu sendiri yang menciptakanmu, memeliharamu, dan menutup aibmu selalu, yang memberi rezeki bahkan saat engkau sedang bermaksiat, yang tetap menjagamu bahkan saat kau menjauh berkali-kali. Allah tidak membiarkanmu hidup tanpa pengawasan lembut. Setiap detak jantungmu adalah bukti kasih yang nyata. Bahkan rasa gelisahmu hari ini pun berasal darinya. Agar kamu kembali mencari Dia dan meletakkan harap hanya kepadanya. Engkau mungkin mencari cinta manusia yang membahagiakan, tapi terus-menerus berakhir dalam kecewa yang berulang. Itu bukan karena kamu tak pantas dicintai, tapi karena Allah ingin kamu mencicipi cintanya yang paling tinggi. Dan cintanya tak butuh validasi, tak butuh
perhatian dunia, cukup duduk diam dan berkata, "Ya Allah, aku pulang." Dan seluruh langit akan menyambut taubat dan pasrahmu. Karena satu hati yang kembali lebih dicintai dari dunia seluruhnya. Bukankah kita sudah terlalu sering mencari yang jauh, padahal yang paling dekat ada dalam sujud-sujud malam? Saat dunia menolakmu, Allah justru membuka pintu. Saat manusia menutup telinga, Allah mendengarmu lebih jelas. Kasih sayang Allah tidak hanya dalam hal-hal besar, tapi juga dalam detil-detil kecil yang tak terlihat. Seperti rasa lega setelah menangis, itu darinya. Seperti sabar yang muncul tiba-tiba, itu kasihnya juga. Engkau tidak sendiri dalam semua luka dan gelisah ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang mulia, "Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Itu bukan janji kosong, itu kenyataan sepanjang hidupmu. Jadi meskipun hari ini masih terasa sangat sulit, meskipun doamu belum dikabulkan seperti yang kau ingin, jangan ragu, karena Allah tidak pernah lupa padamu. Dia hanya menunggu waktu terbaik untuk menjawab semuanya. Sampai satu hari nanti, kamu akan bersyukur sepenuhnya. Karena semua yang kau tangisi hari ini adalah jalan. Jalan menuju kedekatan dengan Allah yang Maha Pengasih. Jalan menuju cinta yang paling sejati dan paling tulus. Kadang kita iri melihat hidup orang lain. Mereka tampak bahagia, tenang, dan tersenyum cerah. Sementara kita sibuk menyembunyikan luka di dada, menangis dalam diam, dan pura-pura kuat setiap hari. Jika kamu merasa tulisan ini menyentuh hatimu, jangan lupa kirim sholawat di kolom komentar. Semoga Allah membalasmu dengan cinta yang tak terbatas. Jangan lupa klik subscribe agar kita terus belajar tentang cinta, tentang Allah, dan tentang pulang. Terima kasih sudah bertahan membaca sejauh ini. Semoga Allah menjagamu dalam segala musim hidupmu. Dan jika nanti kamu ingin lanjut lagi, aku siap menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.